Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami, yang harus kami teladani dan kami ikuti di dalam hidup kami, supaya kami juga boleh hidup dan boleh juga menyelamatkan orang lain. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh tetap kuat untuk menjalani kehidupan kita. Setialah kepada Tuhan, taatlah akan segala firman-Nya yang Dia beritakan kepada kita, supaya kita diteguhkan dan kita dimampukan menjalani kehidupan ini yang begitu sulit ini. Selangkah demi selangkah mari kita tapaki perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Percayalah, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam hidup kita, menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu hal yang paling sulit untuk dilakukan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang-orang yang mencelakai kita? Bagaimana mungkin kita masih menerima orang-orang yang merencanakan membunuh kita? Bagaimana mungkin saudara-saudara kita boleh mengasihi orang-orang yang sudah merencanakan hal-hal yang tidak baik? Orang yang sudah menjual tanah kita karena saudara kita di kampung misalnya. Atau bagaimana mungkin kita boleh mengasihi orang-orang yang sudah mempermalukan kita di depan umum? Saudara-saudara, mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Mengasihi orang yang memberikan sesuatu yang baik kepada kita itu biasa. Mencintai orang tua kita yang sudah berjasa kepada kita itu hal yang harus kita lakukan. Mengasihi sanak saudara kita yang kita kenal dan yang juga selalu memperhatikan hidup kita, membantu kita dalam banyak hal, itu harus kita lakukan. Tetapi mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang mencelakakan kita, ini yang sulit untuk dilakukan. Nah, saudara-saudara, tetapi justru Yesus berkata tentang ini. Dan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan ini. Kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus yang masih mendengarkan perkataan Kristus, engkau, aku, dan kita semuanya, mari lakukan itu. Makanya firman Tuhan berkata saudara-saudara pada hari ini. Dia katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Saudara-saudara, kita selalu mengatakan bahwa aku pengikut Kristus, bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, bahwa aku setia kepada Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar setia, kalau kita masih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mau mendengarkan perkataan Yesus, lakukanlah ini. Sulit? Pasti. Susah? Sudah pasti. Tapi mustahil? Belum tentu. Setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan
pasti dia akan dimampukan untuk melakukannya. Setiap orang yang betul-betul mengandalkan roh Tuhan, pasti dia akan dimampukan untuk melakukannya. Satu kali karena kesalnya hati saya pernah mau membalaskan, mau menjumpai. Rencana saya mau marah kepadanya karena dia sudah berlaku dengan tidak baik kepada saya. Saya sangat benci sekali dengan kemunafikannya. Saya geram sekali bahwa dia sudah mempermalukan saya. Saya benci sekali karena dia sudah selalu menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain tentang saya. Dan bahkan saya sangat membenci sekali fitnahan-fitnahannya tentang saya. Tetapi ketika saya mau menjumpai dia, saya mengingat bahwa saya mau berkhotbah. Saya mau memberikan renungan. Baru tersadar, oh, bagaimana mungkin saya marah-marah, saya geram, saya mau membalaskan kemarahan saya kepada orang-orang yang berlaku dengan tidak baik. Sementara saya mau berkhotbah nanti sebentar lagi. Saudara-saudara, ujungnya saya tidak tahu. Ketika itu langsung perasaan saya, Tuhan mengingatkan saya, sudahlah. Kemudian saya pergi ke rumah dan mempersiapkan. Saya berdoa dan mempersiapkan renungan demi renungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hanya ketika Tuhan kita biarkan masuk ke dalam hati kita, menguasai hati kita, dan Dia yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi pembimbing kita, maka kita akan mampu melakukannya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi itu 4 ayat 13 kalau tidak salah. Di dalam Dia aku cakap, aku mampu melakukan segala hal. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Dia yang sudah menebus aku mampu melakukan apapun juga. Saudara-saudara, sulit? Ya. Susah? Apalagi. Tapi mustahil? Tidak. Kita akan dimampukan. Sekali lagi saya mau katakan, kita akan dimampukan. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau karena kekuatan kita, kalau karena pikiran kita, kalau karena hati kita, dan karena keinginan daging kita mau membalaskan setiap kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi karena Tuhan, maka kita dimampukan. Saudara-saudara, kalau kita merasa sulit untuk melakukannya, ingatlah bahwa Yesus juga sudah terlebih dulu melakukannya kepada kita. Dia memaafkan kita, bahkan ketika kita sedang melakukan dosa itu. Dia memaafkan kita, bahkan ketika kita mengolok-olok dan menghina Tuhan kita. Dan Dia rela mati untuk setiap dosa-dosa manusia. Dia memaafkan kita. Memaafkan setiap kekejian demi kekejian, tindakan-tindakan yang tidak baik yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, ini menjadi pergumulan kita bersama. Pergumulanmu, pergumulan saya untuk melakukan ini. Itu yang selalu berkali-kali saya takuti dalam kehidupan ini. Tuhan, saat ini saya masih takut untuk mati, untuk Engkau panggil. Karena apa? Karena saya belum murni, belum sejati boleh memaafkan orang-orang yang menghina, membenci, memfitnah, dan memperlakukan saya dengan tidak baik.
Saudara-saudara, Tuhan tahu waktunya itu akan terus berjalan, dan sambil menerima bimbingan dan disiplin melatih diri kita untuk memaafkan orang lain, maka kita akan dimampukan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, Tuhan mau memintakan kita supaya menyelamatkan orang lain. Kita tidak diajarkan untuk membenci orang-orang yang jahat, tetapi kita diajarkan untuk membenci kejahatan itu. Sehingga ketika kita membalaskan kejahatan demi kejahatan, kita tidak akan menyelamatkan orang-orang yang jahat itu. Dan kita juga tidak ada bedanya kalau kita membenci orang-orang yang jahat itu. Mari coba lihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan setelah ayat kita ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Gak ada bedanya. Orang jahat itu pun juga baik kepada orang-orang yang baik kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang baik, berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Itulah. Makanya saudara-saudara, jangan sampai kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang jahat. Beda kita orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, yaitu ketika kita mau melakukan yang baik, mau mengasihi orang-orang yang jahat, dan mau berbuat baik, meminta berkat justru dari orang-orang yang membenci kamu, mencelakakan kamu. Itulah yang menjadi tugas orang Kristen, dan inilah luhurnya, satu-satunya ajaran di dunia ini yang begitu luhur dari setiap ajaran-ajaran yang pernah ada. Saya tidak pernah mendengarkan nasihat yang seperti ini, tidak membalaskan yang jahat. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen. Kalau kita membalaskan yang jahat, maka kita tidak akan membuat dia menjadi sadar dan diselamatkan. Tetapi ketika kita memaafkan dia dengan segala dosa-dosanya, sama seperti Kristus yang sudah memaafkan kita. Makanya dia katakan di ayat 35 kembali, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Dia baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Siapakah orang-orang yang tidak berterima kasih? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Siapakah itu? Kamu, saya. Kita adalah orang-orang yang tidak berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang baik. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tapi sering sekali kita masih mau membalaskan kejahatan demi kejahatan. Dan ini yang perlu diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari renungkan firman Tuhan ini dalam-dalam kembali. Kalau kita betul-betul mau sungguh-sungguh masuk surga, jangan terlalu yakin. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, apakah engkau masuk surga? Jangan terlalu yakin saudara-saudara bahwa Anda sudah masuk surga. Kalau kita masih mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, masih mau membenci orang lain, itu tidak akan mungkin masuk ke surga. Di surga Tuhan itu hanya ada orang-orang yang tulus, orang-orang yang bersih hatinya,
orang-orang yang sudah menerima pengampunan sehingga dia akan memberikan pengampunan kepada orang-orang lain. Hanya itu saja. Apakah kita masuk di dalamnya? Tanyakan dalam hatimu. Makanya ini yang menjadi pergumulan yang berat dalam hidup kita. Kumulkanlah ini, renungkan baik-baik. Saya yakin setiap firman Tuhan itu dihidupi oleh Roh Kudus Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan minta kepada kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami sungguh-sungguh dihentakkan, dihenyakkan, dan dikejutkan, supaya kami menjadi orang-orang yang mau mengampuni, orang-orang yang mau mengasihi musuh-musuh kami, orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang telah merencanakan kecelakaan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengampuni kami supaya kami boleh diselamatkan. Oleh karena itu Engkau juga meminta kami supaya supaya kami juga bisa menyelamatkan orang-orang yang jahat tadi. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Kami tidak akan mampu melakukannya kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari mulai buka hati kita dengan lebih luas lagi, pikiran kita dengan lebih luas lagi, supaya kita bisa menerima orang-orang yang menyakiti dan mengampuni orang-orang yang membenci kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu kembali.